Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan mencoba mereview sekaligus nanti di endingnya kita akan mencoba untuk menganalisa bagaimana sih pergerakan gold atau SAU USD ini seminggu ke depan. Oke. Nah, saat ini saya sudah membuka gold di time frame weekly ya. Di time frame weekly ini kalau kita lihat kan candle merah ini saat ini sudah close, artinya ini sudah sempurna, dia sudah berakhir, dan Senin besok kita akan mengulangi lagi atau mengawali lagi candle weekly kita. Nah, kalau kita lihat dari face-nya ini ya kan, terlihat bahwa candle yang terakhir ini berhasil sweep ya kan, berhasil sweep candle sebelumnya. Ini adalah previous weekly low. Oke. Previous weekly low. Nah, kayak gini ya. Sorry. Previous weekly low. Yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan kalau kita menggunakan teknik di trader efek ini, teknik APK, maka ini adalah arah. Apa arahnya? Arahnya naik. Kenapa naik? Karena dia sudah men-sweep previous weekly low. Targetnya kemana? Paling tidak dia akan menarget ke swing high-nya atau previous weekly high ini. Oke, ini adalah target pertamanya di sini. Target kita kasih apa ya? Ya, liquidity ya. Oke, ini adalah liquidity sebagai target. Kita draw on liquidity. Lalu target berikutnya mana? Target berikutnya ya ke sini. Ini juga target karena ini adalah liquidity juga, guys. Oke. Nah, yang terakhir adalah ini. Ini sebagai target maksimumnya. Jadi nanti dari sini kalau berhasil break ini berarti dia akan goal ini akan menciptakan all time high lagi gitu guys. Oke, ini jadi dari sini kita sudah tahu ya arahnya itu seperti ini. Nah, kita tinggal mencari pijakan. Nah, sebelum saya turunkan time frame, kita lihat juga ini bahwa ternyata turunnya gold yang drastis kemarin ini dia nggak mampu melewati atau ngebreak order block ini, ya kan? Ini adalah order block. Nah, ini tidak mampu di break. Nah, oke, secara detail kita akan turunkan time frame. Di time frame berapa ya nanya ya? 1 jam aja kayaknya. Nah, 1 jam ya. Oke, di 1 jam ini kalau kita lihat, nah, kayak gini ya. Nah, ini tadi adalah garis order block. Kita hapus saja ya, nggak kita pakai. Lalu yang ini yang penting. Ini adalah sweepnya previous weekly low. Oke. Nah, oke. Sekarang kita pelan-pelan ini, kita analisa pelan-pelan atau kita review dulu lah ya. Kita review. Dan ini adalah hari Senin. Hari Senin. Ternyata hari Senin kemarin ini menjadi high-nya weekly ya, high weekly dan sekaligus low-nya weekly. Nah, oke. Nah, kita coba analisa. Jadi ceritanya kan seperti ini nih. Jumat sebelumnya yang kita jadikan target ini, target terdekatnya. Oh, target kedua ini dia turun kencang, ya kan? Membuat order block di sini. Ya kan, ini order blocknya. Nah, order block ini dia bertumpuk dengan menciptakan apa? Breaker block di sini. Ya kan, ini kita punya breaker block sekaligus order block. Nah, ini dan hari Senin kemarin sudah diambil di sini, kemudian terjun, ya kan? Kemudian terjun. Nah, lihat ketika hari Senin ini mengambil order block sekaligus breaker block di sini, dia menciptakan manipulasi. Di sini kan sweep dulu ini sebagai inducementnya,
liquidity-nya disapu di sini, dari sini ke atas ini adalah sapuannya. Oke, kemudian dia turun. Nah, lihat ketika dia turun, apa yang dia lakukan? Dia menciptakan order block baru. Nah, order block baru sekaligus imbalance. Nah, di sini imbalance atau fair value gap di sini, dan fair value gap yang dia ciptakan ini digunakan sebagai pijakan untuk turun lebih jauh, ya kan? Nah, ini dari sini ini sebagai inducementnya. Untuk skala time frame H1 ini adalah inducement ya. Inducement saya nggak punya, sudah nggak saya tulis. Nah, terus dia lanjut turun, akhirnya dia nge-sweep previous weekly low ini. Nah, sampai di sini maka sudah ada ancang-ancang bahwa harga mau naik. Tapi untuk benar-benar naik, maka sweep ini harus divalidkan. Divalidkannya bagaimana? Divalidkannya dia harus naik mampu mengebreak swing terakhir yang mendorong harga nge-sweep previous weekly low ini. Nah, mana? Ya ini. Nah, hari Senin ini. Kalau nanti ternyata dia berhasil break ini berarti memang harga akan lanjut naik. Tapi kalau nanti ternyata ini hanya di sweep, artinya ini di sweep sekali lagi untuk mengambil order di sini, berarti dia akan balik lagi turun. Nah, itu skenario-nya itu seperti itu secara logisnya ya. Meskipun nanti ke depannya market bagaimana kita pun nggak tahu 100% bagaimana. Oke. Nah, namun dari sini ini sebagai target untuk kita cari target buy ini sangat realistis. Kenapa? Nah, karena disinilah terkumpulnya satu. Kalau memang harga ini mau naik beneran, dia harus nge-break ini kan. Tapi kalau dia mau balik turun, ya setidaknya dia harus nge-sweep ini untuk mencari bahan bakar supaya bisa mendorong harga itu turun lebih jauh gitu guys. Nah, oke, kita lanjut ya reviewnya. Nah, dari sini ini kan, dari high-nya hari Senin ini dia turun break, akhirnya menciptakan yang namanya order flow, ya kan? Dari sini ini terciptalah order flow, dan boundariesnya atau batasannya itu di sini kan. Batasan untuk ujungnya order flow itu di sini, dan dari order flow ini juga dia sejajar dengan yang namanya fair value gap di sini. Nah, artinya dari apa namanya order flow ini kita itu mempunyai paling tidak itu mempunyai 3 zona yang bisa kita jadikan entry atau batasan lah. Batasan maksudnya batasan itu apa? Batasan harga yang kita ekspektasikan itu dia mampu menahan harga agar tidak naik lebih jauh. Yang pertama apa? Ini adalah fair value gap, ya kan? Ini adalah float, first line of defense, supaya harga tidak naik lebih jauh. Yang kedua apa? Ya ini order flow ini tadi. Yang ketiga apa? Ini adalah swing ini, atau kalau dalam istilah price action itu kan biasanya disebut apa? FTR, fail to return, ya kan? Nah, gitu guys. Jadi nanti di sini ini adalah penentuannya. Kita bisa jadikan target buy atau take profit kita, sekaligus ini sebagai penentuan apakah dia akan break atau sweep, ya kan? Kalau break berarti memang harga akan lanjut naik, tapi kalau dia sweep berarti dia akan balik lagi turun, gitu guys. Oke, nah kita lanjut ya reviewnya. Setelah harga ini naik, nah kan dia tertahan di sini, tertahan di fair value gap dan order flow ini. Oke, nah kita lihat, kita perhatikan ketika harga masuk ke sini pun dia membuat jebakan atau inducement atau liquidity. Nah, di sini sebagai puncaknya itu di sini, kemudian dia turun membuat pullback di sini dan disapu. Oke, nah ini disapu, akhirnya ini adalah pengambilan liquidity-nya itu gerakan naik ini, satu candle hijau panjang ini. Kok tahu? Nah, tahunya dari mana? Karena dia mampu turun dan akhirnya ngebreak ini swing low ini
yang menyebabkan harga nge-break ini, di-break kan. Nah, ini baru valid bahwa ini adalah gerakan pengambilan liquidity atau sweep gitu, atau ya intinya itu pengambilan liquidity gitu ya. Nah, kemudian dia balik lagi naik ini kan. Nah, balik lagi naik, ternyata dia tidak mampu membuat apa? Higher high. Sehingga istilahnya apa? Di sini ini gagal membuat swing high, ini adalah low resistance. Jadi meskipun di sini ini ada order block ya kan, di sini ada order block, maka ketika harga masuk ke sini ya kan, ini nggak akan kuat menahan harga karena ini duduk bersama dengan low resistance, atau juga ini adalah liquidity. Ya, ini juga bisa disebut relatif equal high lah, liquidity. Oke. Ini karena ini liquidity, maka order block yang dia ciptakan hasil reaksi ini nggak kuat gitu. Makanya harga lebih respect terhadap fair value gap-nya ini. Oke, di sini. Nah, terhadap ini fair value gap. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini pun terlihat ketika hari ini ya, hari Rabu. Ini hari Rabu. Hari Rabu itu mengambil previous daily low. Nah, ini daily low-nya ini diambil. Ini adalah bahan bakar atau liquidity yang diharapkan kita sebagai trader kan memang ekspektasikan dengan adanya gerakan ini, maka kita berekspektasi bahwa harga akan didorong naik lebih jauh kan gitu. Nah, meskipun ini nanti butuh konfirmasi ya. Konfirmasinya di mana? Nah, ini kita punya yang namanya fair value gap di sini. Ini fair value gap in. Kenapa disebut fair value gap in? Ini adalah fair value gap masuk untuk mengambil ini ya. Nah, sementara yang ini adalah fair value gap out, keluar dari PDRA ini atau swing low ini atau previous daily low ini. Maka disebut ada dua macam ini, disebut namanya subten. Oke, subten, tikungan tajam. Nah, targetnya kemana? Ya ke sini. Inilah swing yang menyebabkan harga turun menyapu previous daily low ini. Dan kalau ini berhasil di break, ini namanya change of character. Kalau dalam istilah ICT disebut MMS, market structure shift. Nah, kalau dalam SMC, Smart Money Concept, istilah ini disebut change of character. Gitu guys. Nah, artinya apa? Setelah ini ada subten di sini, maka kita bisa scalping, mengambil buy dari sini dengan target ya sini. Nah, setelah ini berhasil di break seperti ini, maka ini adalah tanda-tanda bahwa harga akan lanjut naik karena tercipta yang namanya subten. Oke, change of character. Ini adalah change of character. Nah, ini adalah change of character. Nah, kemudian harga turun mengambil extreme order block di sini. Ini adalah extreme order blocknya. Nah, masuk ke sini sekaligus mengambil apa? Di sini kita punya yang namanya inducement. Nah, ini adalah pullback-nya kan hanya satunya pullback di phase A1 ini kan ini. Maka ini adalah inducement yang dijadikan liquidity, harga masuk memanipulasi retail trader, mengambil order block di sini, kemudian lanjut naik. Nah, setelah lanjut naik, apa yang dilakukan? Kalau nggak salah pada hari Kamis itu saya sempat scalping buy. Nah, ini pijakannya itu di sini. Pijakan ini, ya kan? Pijakan ini karena saya melihat ini kan hari Kamis. Nah, ini hari Rabu. Hari Rabu itu kan close-nya di mana ya? Close-nya kan di sini. Close di sini, artinya close di sini kan di dalam range-nya candle hari Selasa ya. Berarti ini fix, ini sweep. Karena yang mengambil low-nya hari Selasa itu hanya shadow gitu kan, hanya shadow, nggak mampu close di bawahnya ini. Berarti ini fix, ya sweep. Maka secara teknik APK
kita sudah tahu untuk skala daily, ya kan, hari Selasa dan hari Rabu ini arahnya akan ada kenaikan. Karena apa? Low-nya hari Selasa disweep di hari Rabu, kan gitu. Nah, dengan teknik APK, apa yang kita cari? Apa yang kita tunggu? Ya, kita akan menunggu yang namanya pijakan. Nah, pijakan yang kita gunakan apa? Fair value gap. Nah, fair value gap-nya ternyata diciptakan di sini, di jam antara jam 22 waktu New York dan kemudian jam 23 dan waktu midnight open. Nah, ini. Dan kemudian pada jam satunya dia masuk sweep. Nah, ini kita bisa lakukan scalping buy di sini. Karena ini adalah pijakan. Artinya ini adalah leg pertama. Kemudian leg keduanya di sini. Nah, leg keduanya itu di sini. Kita punya fair value gap juga. Nah, ini breakaway gap. Oke. Candle berikutnya tidak mampu langsung masuk ke sini. Nah, baru candle ini masuk. Jadi kita bisa ambil di sini. Oke, ini adalah second leg-nya. Nah, dan kemudian kalau kita lihat, ini saya hapus. Lihat, nah ketika harga masuk ke ini adalah fair value gap masa lalu yang digunakan jadi pijakan. Nah, kalau kita tarik seperti ini, nah, jadi pijakan kan. Artinya apa? Fair value gap ini mampu menahan harga untuk naik lebih lanjut. Ketika di break maka jadi demand kan. Ini semula kan jadi supply. Kemudian setelah di break berubah jadi demand. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, untuk hari Senin dan sampai Jumat ke depan, bagaimanakah pandangan kita nantinya? Nah, kalau saya, ya kan, saya akan melihat dulu apa yang dilakukan hari Senin dan hari Selasa. Jadi kita pantau aja, guys. Ini kan kita punya high ini di hari Jumat kemarin, ya kan? Ini high-nya, berarti kita tulis aja ini adalah previous daily high. Dan kemudian kita mempunyai juga previous daily low di sini. Nah, ini adalah previous daily low-nya. Oke. Previous daily low. Nah, kayak gini ya. Nah, artinya kan kalau kita lihat ini kita kan nggak punya sesuatu ya. Sesuatu mana ya? Fair value gap yang dia ciptakan itu di mana? Oh, ini. Kan punya fair value gap di sini, kecil ini, dan ini sudah diambil fair value gap ini di dalam order block ini. Oke, dan kemudian kita juga ada ternyata di sini trigger blocknya. Nah, ada 3 biji array di sini bertumpuk. Artinya, ya kalau hari Senin dan hari Senin ini kita harapkan kecil-kecil aja lah ya gerakannya. Gerak kayak gimana ya? So, ya naik ke sini, kemudian turun lagi, naik turun. Nah, kayak gini. Nah, saya berharap itu baru Selasa ini nanti diambil ini. Sampai ke sini lah ya. Nah, oke, baru kemudian naik, membuat pijakan di area-area sini. Nah, baru kita akan mencari entry buy di hari Selasa, target setidaknya di PDH hari Jumatnya ini atau di hari Senin. Ya, kita lihat nanti apa yang dilakukan harga. Kurang lebih, kenapa kok harus ke sini ya? Karena di sini ini kan ada PD array. Nah, kalau misalkan ternyata nggak membuat seperti ini, akan lebih baik ya kita tunggu dia malah ambil previous daily low-nya dulu. Bisa jadi dia akan terjun sampai mengambil previous daily low. Yang penting kalau saya itu gini, mau di sini atau ngambil ini dulu. Yang penting ketika dia membuat konfirmasi dulu. Nah, konfirmasinya apa? Ya, dia turun kayak gini, terus balik lagi turun, terus yang swing terakhir yang menyebabkan break ini sudah di break juga. Nah, itu namanya change of character. Nah, terkadang itu gini, dia turun, ya kita tunggu aja dia sampai klimaks turunnya itu di mana. Kemudian dia klimaks itu apa? Ya kita tahu dia turun sampai klimaks itu tahunya ya kalau dia ternyata sudah membuat pullback, ya kan, balik arah.
Nah, terus kemudian dia turun lagi, tapi nggak mampu break ini. Nah, ini namanya ngetes support ini ya, tes support atau demand di sini. Kemudian dia balik lagi naik. Dites lagi, kadang dites lagi, kadang juga langsung di sweep di sini. Nah, begini. Nah, ini juga konfirmasi apa namanya buy. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar namanya Wyckoff, ya ini Wyckoff, ya kan? Wah, gimana lah bacanya Wyckoff atau Wyckoff? Ya, istilahnya kayak gitu. Nah, yang penting kita tahulah teori dasarnya. Nah, tetapi intinya itu kalau saya itu ya mau itu istilahnya Wyckoff atau change of character atau apapun itu, yang penting dia harus sweep dulu, kemudian dia membuat fair value gap, dan lebih bagus lagi dia membuat change of character. Artinya apa sih? Swing terakhir yang menyebabkan harga nge-break swing di sebelah kirinya ini itu harus di break. Itu namanya change of character atau market structure shift. Itu intinya. Nah, jadi pandangan saya untuk hari Senin itu dia untuk biasnya ini saya masih menganggap dia akan naik, biasnya itu masih naik. Jadi targetnya kalau kita mau trading intraday ya nanti target ini terus ke sini. Nah, tinggal nanti kita lihat aja nanti gerak-gerakannya itu seperti apa gitu guys. Karena ya itu kalau nanti ternyata dia naik bisa sampai sini ini di break, nah nanti kita tinggal tunggu biarkan pullback turun lagi, pullback turun, cari zona PDRA, baru kita buy lagi kan gitu toh. Nah tapi kalau ternyata di sini sweep, kita tunggu dia membuat pijakan turun, lalu kita target turun. Target pertama ya PDL ini aja dulu ya kan. Tapi kalau ternyata ini di break, ya kita tinggal tunggu lagi dia pullback ke atas, nyari PDRA, artinya masuk ke zona premium, ya baru kita cari peluang sell, kan gitu ya. Sama aja kayak gini nih, kan ini swing itu kan juga PDRA. Kalau swing itu di atasnya harga, berarti dia masuknya premium. Kalau dia di bawahnya harga, berarti masuknya diskon, kan gitu kan. Jadi kalau nanti harga ini naik sampai ke sini dia sweep, berarti kita cari peluang sell. Kalau dia break ya kita cari peluang buy. Gitu aja, simple sih sebenarnya kan. Ya kan. Nah, tapi kalau yang ini saya berharap itu ya seperti ini polanya. Dia masuk ke sini membuat change of character, bisa kita buy dengan SL, tentunya wajib. Nah, atau dia sweep sampai ke sini ya. Jadi gini, ngambil low-nya ini. Kan ada dua skenario kalau saya ini. Jadi PDRA ini masih direspek untuk lanjut mengambil ini atau langsung nge-sweep PDL ini. Gitu. Oke. Ya, itu aja untuk pandangan saya. Goal ya bagaimana market nanti akan melakukan apa ya kita tunggu aja ya, kemungkinan besar sih PDL-nya ini ya akan diambil dulu. Nah kita coba lihat dulu ya di apa di daily ya, coba daily-nya seperti apa sih. Nah daily, nah ini daily, oh ya. Nah kalau seperti ini akan lebih jelas, saya hapus saja biar clear. Nah ini guys, kalau kita lihat di daily, kan kita punya, kita kan punya fair value gap kan di sini, kan? Nah, cuman ini kan meskipun kecil ini, dia kan breakaway, ya kan? Breakaway, ini breakaway guys, karena dia mau fokus di atas candle kedua. Nah, ya bisa saja langsung ke sini atau dia nggak ke sini, karena biasanya kalau breakaway gap ini nggak langsung masuk ke sini, dia akan turun. Nah kita turun ke misal ke H4, ada nggak H4 itu fair value gap di atasnya.
Nah, ternyata nggak ada. Yang 4 nggak ada, di H1 tadi, yang 1 juga nggak ada, ya adanya yang ini tadi. Makanya saya bilang, kalau dia nanti masuk ke sini, ini kan banyak bertumpuk PDR di sini, berarti dia nggak akan nyampe ke sini nge-sweep PDL ini tadi. Karena apa? Ya karena di sini tadi adalah big gap, bukan fair value gap yang normal gitu kan. Makanya bisa jadi dia hanya sampai ke sini, nge-sweep ini, masuk ke PDR ini, lanjut naik. Bisa jadi seperti itu, nggak sampai ke sini. Jadi ya jangan selalu berharap masuk ke sini. Ya ini kadang makanya kita jadi miss ya, nggak sampai entry gara-gara kan kadang seperti itu. Nah kalau masuk ke sini ya oke, nggak apa-apa, kita tinggal tunggu nanti pijakannya. Jadi kita intinya gitu, bisa tertahan di sini, bisa langsung ke sini. Gitu. Oke, nah, intinya seperti itu aja. Saya rasa cukup untuk pandangan kita kali ini. Sharing kita di goal untuk minggu ini. Ya, semoga sesuai dengan ekspektasi kita, dengan hasil yang memuaskan nantinya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.